Tapi kalau di beta itu udah bisa dinaikin, dipompa gini, ngik 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 gitu kan, naik ke atas tet. Jadi buat teman-teman yang rasa tingginya agak kurang, pakai mobil ini nggak perlu pakai bantal lagi ya. Ini yang jadi salah satu faktor alasan ya, kenapa mobil-mobil Suzuki itu harganya terbaik, paling murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi sama Sandi di sini. Nah, jadi yang belum kenal sama Sandi mau kenalin diri dulu nih. Sandi ini adalah sales marketing Citra Asri Buana Ciputat, dealer Suzuki terbesar di Tangerang Selatan. Nah, bagi yang belum tahu pastinya Suzuki Ciputat itu lokasinya di mana, ini kebetulan Sandi ada di depan nih, di counter sales showroom. Itu. Di belakang ini adalah Samsat Ciputat. Jadi posisinya showroom Sandi Suzuki Citra Asri Buana itu persis di seberangnya si Samsat Ciputat ya. Samsat Ciputat Tangerang Selatan. Tuh, lokasi pastinya. Udah langsung aja, pagi hari ini Sandi mau bahas apa ini yang menarik. Yang menarik itu ada nih di belakang Sandi nih. XL7 tipe terlarisnya itu tipe beta. Lalu apa aja Mas Sandi yang bikin XL7 beta ini paling laris di Suzuki ya? Yaudah, nanti Sandi akan bahas sedikit. Terus ada update apa aja, apalagi soal harga, promo dan sebagainya, apakah ada perubahan dan sebagainya. Nanti sini kita lihat apa yang akan Sandi mau ceritakan ke teman-teman. Kalau gitu langsung aja kita ke videonya. Ini dia XL7 tipe beta yang Sandi mau bahas pagi ini ya. Jadi di depan Sandi ini ada XL7 beta yang ini warnanya grey ya, magma grey, abu-abu. Tapi abu-abunya itu abu-abu gelap gitu teman-teman ya. Jadi mirip-mirip. Kenapa dinamain magma grey? Mungkin ini abu-abu magma dari gunung-gunung berapi itu kayak gini warnanya ya. Ya udah banyak lah di video-video Sandi teman-teman lihat apa aja yang ada di XL7 beta. Tapi ini sekedar Sandi mau refreshment aja untuk hari ini ya, pagi hari ini tuh, untuk menyegarkan lagi ingatan teman-teman soal si beta ini dan apakah ada perubahan tentang fitur, kelengkapan dan sebagainya, atau yang jelas harga dan promo-promo menarik ya dari Sandi ya. Apa ada yang berubah Mas? Udah Sandi ikutin lagi, karena kalau enggak setiap bulan Sandi ulang-ulang, yang jelas sih video Sandi akan tenggelam ya. Jadinya Sandi update paling enggak satu tipenya itu per bulan, satu bulan sekali satu tipe Sandi update biar naik lagi videonya. Jadi di ingatan teman-teman tuh ada lagi tuh video untuk mobil-mobil Suzuki dari Sandi pastinya gitu ya. Langsung aja, Sandi mau bahas tentang si XL7 beta ini. Yang menarik apa sih Mas, kenapa dia jadi paling laris di antara line up XL7 yang ada di Suzuki ya? Kan Suzuki itu ada tiga tuh, ada Zeta, Beta dan Alpha. Tapi kenapa Beta yang paling laris Mas? Yang pertama yang jelas itu si Beta ini udah hybrid. Nah ini dia udah pakai mode baterai hybrid. Tuh yang pertama. Yang kedua dia juga udah smart keyless entry. Itu pembeda utama ya antara si Beta ini dengan Zeta tipe terendahnya. Yang selisihnya sebenarnya lumayan. Selisihnya itu di angka 28 juta sebelum diskon. Tapi karena perbedaan diskon di antara Beta dan Zeta itu ada 2 juta, lebih banyak si Beta. Jadi selisihnya jadi sekitar hanya 26 juta. Nah, 26 juta itu worth it gak buat teman-teman gitu kan. Tapi kenyataannya yang paling laris ya emang ini
walaupun 26 juta lebih mahal dari Zeta, dengan kelebihan utama tadi yang saya disebut ya, smart keyless entry dan baterai hybridnya, si Zeta ini akhirnya jadi yang paling laris gitu. Terus apakah cuma dua perbedaan utama itu aja mas yang bikin si Beta ini laris? Sebenarnya itu yang utama, maksudnya itu yang paling besar ya. Soalnya kalau yang lain-lainnya nih kayak pencahayaan, lampu, grill, fog lamp juga Zeta juga ada, velg juga udah racing untuk yang si Zeta ya. Cuma bedanya warnanya hanya yang di Beta ini black glossy atau doff itu ya. Ya diantaranya. Jadi blacknya itu black mirip abu-abu gitu ya. Ini nih Sandi liatin lebih dekat kayak gini nih blacknya. Itu kalau si Zeta itu kan ada dual tone polish machining gitu kan, antara polish dan black. Jadi itu tergantung selera sih sebenarnya. Kalau untuk bahan sama-sama alloy ya, itu aja yang membedakan, tapi itu perbedaan tipis. Terus di dalamnya juga masih ada perbedaan-perbedaan lain yang membuat si Beta ini jadi lebih banyak diminati gitu dibanding Zeta, walaupun harganya selisih 26 juta tadi ya. Yang membedakan apa yang paling kelihatan mas? Yang paling kelihatan di sini ada cruise control. Kalau di Zeta tuh belum ada cruise control. Nah, makanya customer itu yang awalnya yang paling murah aja dah gitu. Giliran lihat Beta ini udah ada cruise control, mikir lagi tuh, Beta kayaknya menarik nih gitu. Ditambah selain cruise control ada steer kulit juga. Jadi di Zeta itu belum steer kulit, belum cruise control. Lalu di sini juga ada, di Zeta belum ada ESP, Electronic Stability Program, belum ada. Auto start stop karena ini hybrid, di Zeta bukan hybrid, jadi di Zeta nggak ada. Keyless entry pastinya ya, seperti tadi Sandi bilang. Mono leveling ada semua. Ini juga yang jadi faktor tambahan, auto folding untuk spion retractable-nya. Si Beta ini udah auto folding, kalau dikunci pintunya ini otomatis spion akan melipat. Tapi di sini juga ada tombol untuk manual foldingnya, jadi bisa ditutup dari dalam secara manual. Ini juga pembeda selanjutnya ada head adjuster untuk kursi pengemudi ya. Jadi di Zeta itu kursinya fix, nggak bisa dinaikin. Tapi kalau di Beta itu udah bisa dinaikin, dipompa gini, ngik gitu kan, naik ke atas tet. Jadi buat teman-teman yang rasa tingginya agak kurang, pakai mobil ini nggak perlu pakai bantal lagi ya. Jadi bisa dinaikin kursinya. Itu salah satu kelebihan yang membuat si Beta ini akhirnya jadi lebih laris dari Zeta gitu. Terus selanjutnya ini ada juga console box yang difungsikan sebagai armrest, dan ini bisa maju mundur ya. Bisa maju mundur. Ini juga salah satu faktor penentu juga kenapa si Beta lebih laris. Ada juga selanjutnya ada ini ventilasi AC untuk cup holder. Ini juga bikin si Zeta lebih menarik lagi. Itu udah banyak banget ya teman-teman ya. Kalau diperintilin satu persatu, selisih 26 juta tadi itu kayaknya ya worth it juga. Makanya si Beta ini jadi varian yang paling laris di antara XL7 gitu. Terus kenapa kan Alfa lebih komplit lagi mas? Kenapa Alfa nggak yang paling laris gitu, padahal lebih komplit dan selisihnya cuma 10 juta sebenarnya teman-teman. Tapi yang membedakan antara Alfa dan Beta ini kan nggak banyak, itu cuman ada di spion tengah. Spion tengahnya kalau si Beta ini itu dia spion biasa ya kan. Tapi kalau si Alfa itu udah smart mirror. Nah, smart mirror itu juga cukup kontroversial ya teman-teman ya. Maksudnya apa? Saya ada beberapa orang yang suka karena itu bisa difungsikan sebagai dashcam kan. Tuh kelihatan keren banget. Tapi untuk beberapa orang, contohnya Sandi sendiri nih. Sandi sendiri jujur nggak terlalu suka dengan smart mirror karena di kondisi siang hari itu agak susah difungsikan sebagai spion. Jadi Sandi milihnya spion biasa. Nah itu, jadi kalau Sandi sendiri mungkin mau beli XL7 itu Sandi juga jujur, maksudnya ini opini pribadi Sandi ya. Sandi juga milih si Beta ini karena Sandi nggak terlalu butuh smart mirror. Ditambah spoiler. Perbedaannya itu ada di spoiler nih. Kalau di Beta itu kosong, nggak ada spoiler di belakang nih, nggak ada rear up spoiler. Kalau di Alfa udah ada spoiler original. Dan talang air di Beta juga nggak ada. Kalau di Alfa udah ada talang air original bawaan Suzuki. Tapi kan itu juga bisa di custom ya, maksudnya kalau teman-teman mau custom sama Sandi ada tuh aksesorisnya yang harganya itu nggak nyampe 10 juta lah pastinya. Selain perbedaan-perbedaan yang tadi Sandi udah ungkapin ya teman-teman,
selebihnya sih nggak ada yang beda di XL7 Beta ini dibandingkan Zeta dan Alpha ya. Double blower tetap ada, lampu kabin di tengah ini tetap ada, armrest buat penumpang tetap kebagian, konfigurasi jok sama semua persis, bonus-bonus dan sebagainya sama semua, nggak ada yang berbeda sih untuk lain-lainnya itu. Jadi yang menjadi pembeda utama antara Beta dengan kedua varian lainnya itu ya hanya itu tadi sebenarnya. Tapi kenapa akhirnya Beta ini sangat laris, yaitu tadi karena dengan selisih 26 juta lebih mahal, tapi teman-teman dapat banyak hal. Yang jelas lebih modern lah ya pastinya. Karena udah smart keyless entry dan udah smart hybrid si Beta ini. Nah ini nih, ini ISOFIX juga ada ya. Ini tombol untuk ISOFIX buat baby car seatnya. Tombol apa namanya? Cantolan buat ISOFIX yang di belakang, di depan, di bawah juga ada dua. Jadi ISOFIX di XL7 ini ada dua, kanan dan kiri. Jadi tergantung teman-teman mau naruh bayinya di kanan atau di kiri ya. Lalu untuk bagasi yang luas ini karena baris ketiganya lagi direbahin. Kalau baris ketiganya dibuka, seperti ini tuh. Bagasinya juga masih luas banget nih teman-teman. Tuh. XL7 ini tuh paling excel ya untuk di kelasnya. Teman-teman bisa bandingin antara XL7 dengan merek-merek sebelah yang sekelas ya, maksudnya sekelas SUV 3 baris. Teman-teman bisa bandingin dengan harga yang mirip-mirip lah ya. Pastinya XL7 ini ada di harga yang terbaik dengan rasa dan kualitas yang terbaik juga. Ini di bawah ada apa ini? Ada ruang penyimpanan, kompartemen tambahan untuk nyimpan banyak hal lah inilah ya. Ini bisa buat tas daypack gitu, bisa 3 sampai 4 tas bisa masuk ke sini. Jadi kalau butuh space tambahan di bawah ada. Kalau mau nambah yang lebih banyak lagi di sini, XL7 udah ada roof rail buat masang roof rack. Nah ini roof railnya asli ya, ini dari aluminium alloy. Ini kuat banget. Jadi tinggal pasang roof rack, teman-teman dapat space tambahan di atas. Jadi buat yang suka pulang kampung tuh, bawa XL7 ini menarik banget ya untuk akomodasi, nggak usah ragu untuk si XL7 Beta ini. Nah ini lagi yang belum tadi belum Sandi ceritain perbedaannya dengan Zeta. Kenapa akhirnya kenapa akhirnya orang-orang milihnya Beta itu. Di Zeta udah ada rear defogger, jadi udah ada defogger belakang, akhirnya depan juga ada defogger depan belakang ada. Jadi di mobil ini tuh udah anti embun kalau malam-malam dingin gitu ya, ada defogger yang komplit. Setelahnya ada lagi nih kamera mundur. Untuk Beta ini udah ada kamera mundur, di Zeta belum ada. Itu yang salah satu aksesoris paling favorit ya untuk di mobil itu adalah kamera mundur. Kebanyakan orang itu nambah aksesoris, kebanyakan di kamera mundur. Tapi untuk Beta ini udah ada, udah komplit. Dari Zeta belum. Makanya kebanyakan customer Sandi ya yang tadinya mau beli Zeta akhirnya beralih ke Beta. Salah satu penentunya karena si kamera mundur itu. Itulah. Terus apa lagi Mas Sandi? Profil ban, ini kita pakai bannya apa ini? Untuk XL7 ini semua line up sama ya, maksudnya dari Zeta, Beta dan Alpha banyak sama. Kita pakainya Dunlop NA-Safe EC 300 Plus itu serinya. Terus untuk ukurannya mana ukurannya? Ukurannya itu dia ada di nih agak gelap tulisannya ya. Jadi dia ada 195/60 R16. Jadi untuk ini tuh bacanya 195 itu adalah lebar dari ban ini adalah 195 mm atau 19,5 cm ya. Terus per 60 itu adalah ketinggian bannya ini. Ini 60% dari lebarnya yang 195 mm tadi. 60%. Jadi kelihatan agak tipis kalau teman-teman bandingin sama Grand Vitara atau sama Jimny, apalagi itu kan lebih tebal lagi ya. Karena itu di atas 60 mereka, 60% di atas. Terus selanjutnya tadi R16 adalah diameter dari si velg XL7 ini 16 inci ya. Velg yang manis ini, black doff apa blackout, black lah, gelap-gelap gitu. Keren juga, upper fendernya tebal juga. Nah dengan velg 16 inci itu yang membuat si XL7 ini tuh ground clearance-nya naik dibanding dengan R3 ya. Jadi ground clearance-nya si XL7 ini tuh ada di angka 200 mm.
atau 20 cm, itu 2 cm lebih tinggi dibanding dengan R3. Nah ini kebetulan R3 ada di sebelah nih, ini R3 yang ini 18 cm ground clearance-nya, tapi nggak begitu kelihatan ya kalau lagi posisi diam, karena ukuran ground clearance itu bukan ukuran terendah saat mobil diam, tapi ukuran terendah saat mobil sudah ada muatan sampai suspensinya mentok ke bawah. Itulah yang dijadikan patokan untuk ukuran ground clearance. Jadi seberapa rendah mobil itu menyentuh ke tanah, groundingnya itu seberapa rendah gitu, itu yang dinamakan ground clearance. Nah ini selisihnya 2 cm antara R3 dan XL7, tapi jangan salah, 2 cm itu juga udah bisa menjadi pembeda ya untuk rasa gitu di jalanan. Makanya si XL7 ini tuh untuk saat ini lebih laris dibanding dengan R3. Salah satu faktor utama penentunya itu ya si ground clearance tadi. Jadi dengan XL7 ini tuh teman-teman kayak nggak perlu khawatir gitu melibas jalanan-jalanan berlobang, jalanan perkampungan yang aspalnya belum rata, batu-batuan gitu. Oke banget lah si XL7 ini untuk pulang kampung aman, nyaman lah gitu. Cuman tetap ada minusnya dibanding dengan R3 yang ground clearance-nya lebih rendah. Itu dia punya keunggulan di stabilisasi dalam mengemudi ya, maksudnya di suspensi itu lebih nyaman, lebih nggak goyang gitu kalau di jalan tol apalagi ya. Nah tergantung nih selera teman-teman peruntukannya. Untuk jalan tol yang panjang ini si R3 emang tetap yang terbaik untuk kelas MPV 3 baris ya, R3 tetap yang terbaik. Tapi kalau untuk jalanan-jalanan yang tadi saya bilang berlobang, polisi tidur, jalanan jelek, kurang rata gitu, XL7 lebih baik dibanding R3 gitu lah. Tapi itu lagi kembali ke preferensi masing-masing teman-teman, maunya yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Tuh. Selanjutnya apalagi yang Sandi mau bahas teman-teman. Ini nggak seperti biasanya ya, Sandi jarang buka mesin untuk mobil-mobil Suzuki ini. Ini Sandi pengen aja sesekali buka mesin, walaupun Sandi nggak terlalu ngerti soal dalaman mesinnya ini ya. Tapi paling nggak Sandi mau kasih info kalau mesin si XL7 ini tuh pakai seri K15B multi point injector. Itu sebenarnya mesin sejuta umat buat mobil-mobil Suzuki ya. Hampir semua line up mobil-mobil Suzuki itu dari carry pickup, R3, XL7, Baleno, sampai Jimny itu pakainya K15B. Yang berbeda hanya itu ada di Grand Vitara, itu dia pakai K15C, agak sedikit berbeda. Tapi basisnya itu sama persis. Nah, ini yang jadi salah satu faktor alasan ya, kenapa mobil-mobil Suzuki itu harganya terbaik, paling murah. Karena mesinnya itu mereka seragam. Jadi untuk produksi massal yang jelas akan menghemat harga pokok produksi ya kan. Itu yang bikin mobil-mobil Suzuki itu jadi murah karena mesinnya barengan gitu. Itulah salah satu trik dari ini ya, dari si manajemen Suzuki itu, kenapa dia bikin mesin yang sama aja biar harga produksinya lebih murah. Jadi harga jualnya otomatis juga lebih murah dibanding dengan kompetitor. Walaupun murah yang jelas bukan murahan ya. Karena terbukti, kalau teman-teman bisa cek deh. Mobil R3 itu kan udah 10 tahun lebih ada di Indonesia. Teman-teman cek R3 di tahun 2011 itu awal mula keluar itu masih bagus-bagus, untuk mesin gak ada masalah lah. Itu. Terus selanjutnya ada apa ini? Di beta kita udah dapat peredam mesin nih. Kalau di Zeta belum. Makanya kadang walaupun peredam mesin itu murah, ini paling sekitar 400 ribuan, 300-400 ribu juga dapat ya. Tapi kan kalau kita beli langsung bawaan dari pabrik itu rasanya lebih nyaman gitu ya. Nah itu udah ada di beta, makanya itu yang bikin si beta ini lebih laris juga, mungkin salah satu faktornya. Lalu apa lagi Mas Sandi di mesin? Kayaknya nggak banyak yang Sandi mau bisa bahas, soalnya Sandi juga nggak terlalu ngerti ya soal mesin ya. Yaudah, kalau gitu langsung aja kita ke kesimpulannya seperti apa. Jadi kesimpulannya Mas Sandi seperti apa? Kesimpulannya sih ya nggak ada perubahan, belum ada perubahan untuk unit ya, maksudnya untuk fitur dan lain sebagainya belum ada facelift dari bulan sebelumnya, karena Sandi bikinnya baru bulan-bulan Agustus atau Juli kemarin ya. Untuk beta ini belum ada perubahan. Untuk diskon ada perubahan diskon dari bulan sebelumnya. Untuk bulan ini kan diskon bulan lalu itu di angka 33 juta untuk si beta ini ya. Bulan ini spesial menjelang akhir tahun dari 33 naik ke 37. Naiknya lumayan kan, naiknya 4 juta, nggak main-main. Kalau sama Mas Andi
masalah harga diskon aman pokoknya. Terus bagaimana untuk yang mau kredit, DP-nya kayak gimana Mas? Ada program DP minimal. DP minimal itu ada, itu mulai dari 10 juta udah bisa. Hanya saja pastinya lebih sulit, tergantung data teman-teman. Kalau data teman-teman itu bagus dalam artian nggak pernah ada histori buruk soal kredit, itu kemungkinan besar bisa di ACC untuk DP minimal, DP 10 juta tadi. Cuma Sandi tetap ingetin dari awal bahwa rumus kredit dimanapun sama. DP minimal itu pasti bunganya paling maksimal. Itu sekedar informasi buat teman-teman ya. Makanya Sandi sebenarnya nggak terlalu nyaranin untuk DP minimal itu. Walaupun ya untuk beberapa orang DP minimal itu sangat membantu ya, karena untuk beberapa orang emang agak susah untuk ngumpulin uang lebih banyak itu, walaupun penghasilan mereka sebenarnya besar. Tapi untuk menyisihkan uang itu, karena apalagi dengan godaan era marketplace di akhir-akhir ini ya, sedikit-sedikit belanja Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, semualah habis mulu gitu perasaan uang. Kartu kredit limitnya mentok mulu gitu kan. Nah untuk beberapa orang yang emang susah untuk ngumpulin uang, DP minimal tetap ada ya, walaupun dari awal Sandi nggak nyaranin itu karena itu bunganya otomatis lebih besar gitu. Saya dengan DP 10 juta dibanding dengan 30 juta itu bunganya ada perbedaan hampir 1% per tahun. Itu lumayan lah untuk angsurannya juga pasti lebih enak yang DP-nya 30 juta ke atas. Tapi nggak usah khawatir, untuk yang mau DP minimal tetap ada. Itu untuk kreditnya. Untuk cashnya itu harga on the road si Beta ini kan di harga untuk manualnya itu di harga 287.200 itu untuk manual. Untuk otomatisnya tambah 11 juta jadi di 298.200. Diskonnya tadi saya disebutin 37 juta. Berarti untuk manualnya si Beta ini ada di harga 250.200.000. Jadi di angka 250 jutaan. Mantep banget kan, udah smart hybrid, smart keyless entry dengan banyak fitur tadi yang ada di dalam. Itu kalau teman-teman bandingin sama merek kompetitor ya. Ini di tetangga Sandi ini ada beberapa dealer merek kompetitor. Nah jadi teman-teman main ke Ciputat itu sepanjang jalan ini aja itu ada sekitar 3-4 dealer. Samperin aja satu-satu. Ntar Sandi yang terakhir nggak apa-apa dah. Terakhir baru kesini ketemu Sandi. Kita bandingin bagaimana rasanya mobil low SUV, kita sebenarnya low karena harganya low ya, di bawah 300 juta. Itu tadi 250 juta. Tapi rasanya gimana? Fitur, kenyamanan, keamanan dan lain-lainnya kayak gimana? Rasain aja, bandingin aja kesini makanya. Sandi tunggu di Ciputat ya. Sandi standby 7/24. Apa itu? 24/7 kebalik ya. 24 jam. Oh enggak, kalau 24 jam ready di dealer enggak. 24 jam itu maksudnya untuk WhatsApp aja. Kalau di dealer ya dari pagi sampai sore lah. Mau setiap hari ada. Yang penting janjian dulu, janjian sama Sandi. Kalau untuk apalagi di weekday ya, weekday Sabtu Minggu tuh seringnya Sandi keluar kan pasti kan. Jarang di dealer. Tapi kalau mau datang janjian aja. Nanti Sandi dampingin untuk test drive, untuk lihat unit, untuk nanya-nanya, ketemu, sharing-sharing, ngopi-ngopi, boleh lah. Ya dah, nggak usah lama-lama. Closingnya ini udah Sandi lihat ya 4 menit lebih cuma buat closing. Intinya Sandi ngucapin banyak banget terima kasih buat teman-teman yang udah support Sandi, support channel Sandi Suzuki ini. Udah like, share, komen, subscribe. Sandi sangat apresiasi itu. Dan terima kasih buat kalian yang belum subscribe pun tapi udah nonton sampai akhir ini, berarti kalian teman-teman sangat menghargai Sandi ya. Itu juga support lebih juga buat Sandi karena udah nonton sampai akhir. Begitu Sandi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.